Assalamualaikum Bu Dep, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Wen. Alhamdulillah baik. Ini Bu Wen apa kabarnya juga nih? Alhamdulillah baik. Bu Dep punya waktu nggak? Saya pengen ngobrol nih sama Bu Depi. Saya punya masalah. Oh, pasti punya waktu. Emang Bu Wen ada masalah apa nih kalau boleh tahu? Kali aja mau berbagi cerita. Iya, ini nih di kelas saya, Bu Dep. Saya menemukan siswa yang dia jarang masuk. Udah mah anaknya agak kurang. Terus dia jarang masuk pula. Kadang seminggu itu hanya satu dua kali masuk kelas. Selebihnya tidak ada kabar. Oh, gitu ya. Jadi permasalahan anak yang sering tidak masuk. Nah, kira-kira dari Bu Wen sendiri apa yang Bu Wen sudah lakukan terhadap anak tersebut gitu? Saya sudah memanggil anak tersebut dan mencoba melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Saya mencoba untuk menggali kenapa sih dia nggak masuk-masuk, kenapa dia jarang masuk gitu, dan tidak ada kabar. Setelah dilaksanakan restitusi, awalnya anak tersebut terlihat mulai rajin datang ke sekolahnya, tapi setelah beberapa lama dia kembali lagi ke kebiasaan awalnya. Jarang masuk, jarang memberi kabar, bahkan sampai seminggu full dia tidak masuk. Jadi memang sudah ada tindakan ya dari Bu Wen, tapi awal-awal aja dan dia jarang masuk lagi gitu ya. Nah, ada yang mau saya tanyakan lagi Iya, nih. Setelah Bu Wen lakukan segitiga restitusi nih, kalau boleh tahu apa sih yang menjadi dasar siswa itu jarang masuk Bu Wen? iya. Siswa tersebut belum mengatakan langsung sih pas saya tanya, dan dia tidak memberikan alasan yang kuat. Dia berbelit-belit, mungkin dia tidak mau jujur ya sama saya gitu. Namun saya mempunyai informasi dari teman-temannya, katanya dia jarang masuk sekolah karena dia suka berkeliling kampung mengambil barang-barang bekas kayak mulung gitu. Katanya kata teman-temannya sering melihat dia sering sekali terlihat keliling-keliling kampung. Nah, mungkin karena itu kali ya dia jadi merasa bisa membuat apa menghasilkan uang sendiri, sehingga dia merasa, ah, buat apa sih saya sekolah, toh saya udah punya uang sendiri, saya udah bisa dapat jajan sendiri. Mungkin pemikirannya seperti itu kali ya Bu Dep. Iya, kalau menurut saya sih pemikiran seperti itu dengan kegiatan dia yang enak, dapat uang, terus tidak perlu dia sekolah gitu kan. Jadi dia merasa nyaman dengan kegiatan tersebut. Padahal dia nggak berpikir untuk ke depannya, untuk jenjang pendidikan anak tersebut gitu ya Bu En ya. Terus kalau boleh tahu Iya, juga nih Bu, sudah berapa kali Bu En melakukan segitiga restitusi untuk anak tersebut Bu En? saya sih baru satu kali memanggil dia dan mencari alasan kenapa dia tidak masuk sekolahnya gitu. Saya belum melakukan tindak lanjut yang lain lagi sih Bu Dep. Berarti baru peringatan sekali ya Bu En, Musta melakukan segitiga restitusi. Nah, kira-kira dalam Iya. situasi ideal apa yang Ibu inginkan pada siswa tersebut? Maksudnya tingkat tindak lanjut apa lagi nih yang Ibu pengen lakukan gitu Bu En? Iya, saya sih sebenarnya ingin sekali dia itu rajin seperti teman-teman yang lain, supaya dia tidak ketinggalan pelajaran, gitu kan. Kalau dia sering tidak masuk, terus dia juga tidak ada kabar, saya juga bingung sendiri lah. Anak ini kenapa nggak masuk, gitu tuh. Kalau nggak masuk berarti kan otomatis dia akan ketinggalan pelajaran, tidak mendapatkan nilai, gitu. Sayang sekali kan, dia tidak mendapatkan pengalaman yang menyenangkan di sekolah bersama teman-teman. Seperti itu sih, Budek. Iya benar, saya setuju sama Bu En. Jadi anak tersebut karena jarang sekolah pasti ketinggalan materi dan mengakibatkan anak tersebut tidak naik kelas gitu kan. Kita kan sebagai guru pengennya anak itu menikmati masa-masa sekolah gitu ya Bu En ya. Nah, sejauh Bu Iya. En mengenal siswa tersebut nih, kira-kira apa sih hal yang penting yang Ibu lakukan terhadap siswa tersebut?
Ya, kalau saya sih berpikir ya, saya baru memanggil anaknya tuh, baru anaknya yang saya tanya-tanya. Saya belum memanggil orang tuanya juga, dan saya juga belum menanyakan kepada wali murid yang lain gitu kan. Mungkin kalau dengan memanggil orang tuanya bisa mendapatkan alasan yang lebih jelas kenapa dia tidak masuk sekolah atau kenapa dia bolos sekolah, atau mungkin bahkan dari rumahnya mungkin berangkat ternyata tidak sampai ke sekolah gitu. Saya masih belum berpikiran ke situ sih Bu Dep. Nah, jadi saya rencananya ingin memanggil orang tuanya supaya lebih jelas lagi gitu, ada alasan yang jelas kenapa dia jarang ke sekolah gitu. Iya benar Bu En. Itu ide bagus sih kalau menurut saya. Kita harus melibatkan orang tua karena ini kan salah satu tindakan yang kedua kan. Kalau tindakan awal kan ibu baru melibatkan muridnya. Nah, sekarang coba ibu untuk melibatkan orang tua, jadi ada kolaborasi gitu ya Bu En ya. Itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut Bu En, apakah itu sudah baik yang Bu En berikan solusinya? Iya sih, menurut saya juga itu jalan kedua, mungkinnya jalan kedua untuk bisa mencari solusi ketika kita memanggil orang tuanya, dan ketika kita mendapatkan alasan yang tepat kenapa dia tidak masuk sekolah terus, berarti kan kita bisa cari solusi bersama, apalagi dengan orang tua yang notabene pasti dari orang tua sendiri kan, kenapa pendidikan itu kan harus dari keluarga, dari keluarganya sendiri, apakah orang tuanya yang emang cuek atau anaknya emang yang tidak bisa diatur atau bagaimana, mungkin kan kita bisa mencari lagi solusi atau alternatif yang lainnya ya Bu Dep ya. Ya, setuju Bu En. Jadi tidak hanya Bu En sendiri yang apa ya berusaha. Jadi ada orang tuanya juga atau perlu kita edukasi orang tuanya supaya mengajak atau menimbulkan rasa semangat anak tersebut untuk apa sih sekolah gitu kan Bu En. Nah, kira-kira kapan sih Bu En mau melakukan segitiga restitusi untuk selanjutnya? Ya, saya berharap sih secepatnya ya Bu Dep, biar anak tersebut tetap mendapatkan haknya. Kalau saya lama-lamain, nanti semakin lama juga dia tidak masuk sekolah, dan ya semakin lama juga kan dia tidak mendapatkan haknya gitu. Mudah-mudahan saya ada orang tuanya, ada waktu untuk dipanggil ke sekolah dan bisa segera menyelesaikan masalah ini gitu. Iya baik Bu En. Saya setuju banget sama Bu En lebih cepat lebih baik karena kalau berlarut-larut nanti yang ada eh, semakin banyak jarang masuk dan semakin banyak juga pelajaran yang anak itu tertinggal gitu. Jadi Bu En terus semangat ya kan kita eh, mari kita sama-sama melakukan segitiga restitusi melibatkan orang tua, melibatkan orang tua yang lain gitu untuk menyelesaikan anak tersebut, Bu. Ya. Iya, terima kasih ya Bu Dep untuk waktunya, dan mudah-mudahan sharing kita ini bisa saya lakukan dan bisa ada solusi ke depannya untuk masalah yang saya alami ini. Iya, Bu En, sama-sama. Jadi nanti kalau ada masalah, saya pun ada masalah, coba aja kita saling kontak gitu, mencurahkan permasalahan kita dalam di kelas gitu ya, Bu En. Ya. Semoga segitiga restitusi yang Bu En lakukan sekarang ini bisa berhasil ya, Bu En. Iya, mudah-mudahan ya Bu Dep ya. Sekali lagi terima kasih. Iya, Bu En, sama-sama.